Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Nurul ya dalam pelajaran ekonomi bisnis. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk kepada bab baru ya terkait dengan lembaga keuangan. Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing ya dengan apa itu lembaga keuangan. Karena banyak dari kalian mungkin yang sudah punya tabungan di bank ya, sudah punya ATM, sering transfer, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan beberapa kegiatan yang dapat kalian peroleh ya dari fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan. Nah, tapi selain itu, lembaga keuangan itu bukan hanya bank ya. Mungkin anak-anak mengenalnya hanya bank, tetapi tidak hanya itu. Nah, pada pertemuan kemarin anak-anak sudah membuat rencana usaha ya. Nah, dalam sebuah rencana usaha atau bisnis tentunya kita tidak lepas dari apa yang namanya kebutuhan modal ataupun kebutuhan investasi. Nah, anak-anak bisa mendapatkan hal tersebut di lembaga keuangan. Nah, kita akan simak beberapa pemaparan materi berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian lembaga keuangan. Nah, menurut SK Menteri Keuangan RI, lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana, ya, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Atau pengertian lain, secara ringkasnya, lembaga keuangan adalah sebuah lembaga di mana fungsi utamanya adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana ataupun produk-produk lain ya, produk jasa ke masyarakat. Tentunya anak-anak sudah sering sekali melihat berbagai lembaga keuangan di sekitar kita ataupun bahkan anak-anak mungkin sudah menikmati produk-produk lembaga keuangan. Contohnya apa? Misalnya anak-anak menabung di bank ya, kemudian mengambil uang, lalu mungkin ke pegadaian, asuransi, ada yang ikut BPJS dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh dari lembaga keuangan. Nah, secara umum yang perlu anak-anak ketahui, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu lembaga keuangan bank. Nah, ini lembaga keuangan bank. Ini ya. Yang kedua adalah ini, lembaga keuangan bukan bank atau disingkat dengan LKBP. Lembaga keuangan bank itu ya ada banyak sekali ya. Bank yang ada BNI, BRI, Bank Indonesia, ada BTN, Mandiri, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam LKB. Kemudian yang lembaga keuangan bukan bank ya, itu juga ada banyak jenisnya. Ada pegadaian, ada asuransi, kemudian ada leasing, ada koperasi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar yang ini dulu, lembaga keuangan bank. Mari kita ikuti lembaga keuangan bank berikut ini. Nah, pengertian bank sendiri adalah di mana suatu badan usaha itu menghimpun dana dari masyarakat, bentuknya simpanan ya, dan menyalurkannya kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk kredit ya, atau bentuk lain yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lalu kita akan belajar apa saja jenis-jenis bank. Nah, secara umum bank dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat.
Mari kita ke bank sentral dulu ya. Yang pertama adalah bank sentral. Nah, sesuai dengan namanya, bank sentral atau bank pusat ini ya, hanya ada satu di Indonesia yang menjalankan ketugasan sebagai bank sentral. Yaitu siapa? Yang kalian kenal sebagai Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini punya tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Nah, dengan cara bagaimana? Ada 3 fungsi bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Misalnya, mengendalikan inflasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan, di mana tugasnya adalah mengawasi bank-bank yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah anak-anak bisa menabung di bank sentral ataupun meminjam uang di bank sentral? Jawabannya adalah tidak bisa, karena sifatnya tadi mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Nah, kalau anak-anak mau menabung ataupun ingin mengajukan kredit, kira-kira di bank apa? Ya, di bank berikut ini ya. Nah, di bank umum dan BPR ini baru anak-anak bisa menikmati berbagai layanan jasa perbankan. Nah, karena memang tugasnya adalah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau secara konvensional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya apa? Anak-anak bisa menabung, bisa kredit, bisa transfer uang, ya, bisa menyimpan surat-surat berharga, bisa deposito, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa kegiatan ataupun produk yang disediakan oleh bank umum dan juga BPR. Cuma bedanya, di dalam BPR, anak-anak tidak bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing. Misalnya anak-anak mau tukar uang asing, nah itu bisanya di bank umum. Nah, sistem operasional perbankan ada 2 ya. Yang pertama sistem konvensional ya, dengan menggunakan instrumen bunga. Keuntungan diperoleh dari selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga kredit. Yang kedua adalah sistem syariah. Nah, ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sekarang ini di Indonesia juga banyak bank-bank yang menggunakan sistem syariah ini. Kalau beberapa waktu sebelumnya ada banyak ya, jenisnya ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, kemudian ada BTN Syariah. Tetapi sekarang bank-bank syariah itu dilebur, di merger menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia atau disingkat sebagai BSI. Itu yang perlu kalian ketahui. Lalu, apa saja produk-produk bank ya? Sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 2, ya, produk utama dan produk tambahan. Nah, produk utama ini yaitu pengumpulan dana, menghimpun dana dari masyarakat, dan juga menyalurkan dana atau biasa disebut dengan kredit ya. Kemudian produk tambahan, nah itu meliputi banyak sekali jasa-jasa yang disediakan oleh pihak perbankan. Nanti kita lihat sama-sama. Untuk produk simpanan sendiri ya, kita mengenal ada giro, ya, ada tabungan, ada deposito. Nah, ini merupakan produk-produk di mana kita bisa menyimpan dana di bank. Bentuknya, kalau anak-anak mungkin lebih familiar dengan tabungan ya, paling sering kalau kita menyimpan dalam bentuk tabungan. Tapi selain itu juga bisa dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk giro. Nih. Lalu tadi jasa perbankan, nah ini termasuk dalam produk tambahan yang disediakan oleh bank. Ada banyak sekali produk. Ya, ini contohnya ada 7. Yang pertama transfer ya. Yang kedua pengiriman uang antar bank atau clearing ya.
antar bank satu dengan bank yang lain. Misalkan dari Mandiri ke BPD, nah itu termasuk clearing. Yang ketiga ada SDB atau Safe Deposit Box, di mana ini produk untuk menyimpan surat-surat berharga yang dimiliki. Kemudian ada inkaso, ada kartu kredit, itu biasanya bisa digunakan untuk belanja dan lain sebagainya. Kemudian ada LC, dan yang ketujuh ya, menerima pembayaran non tunai. Ada GoPay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Nah, itu produk-produk jasa yang dimiliki oleh perbankan. Nah, saat ini dalam produk layanan bank itu kita semakin dimudahkan ya, karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh bank dan sistemnya sekarang itu sudah praktis ya, cepat, tanpa ribet. Contohnya apa? Pertama ada ATM, ya jelas anak-anak sudah sering sekali mengambil uang di ATM, bisa transfer, bisa bayar listrik pun bisa di ATM, bayar BPJS ya. Yang kedua mobile banking, yang ketiga internet banking. Nah ini sudah lebih praktis lagi, hanya tinggal modal handphone kita beli di aplikasi, kita download di Play Store, kita sudah bisa mengirim uang, berbelanja hanya dari handphone kita. Yang keempat SMS banking, dan yang kelima phone banking. Nah, itu beberapa kemudahan yang bisa kita pergunakan ya saat ini dan sangat membantu sekali bagi masyarakat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga yang singkat dari Ibu ini bisa membantu pemahaman kalian terkait dengan bab yang akan kita pelajari. Nah, untuk tugas pada pertemuan ini, silakan anak-anak buat sebuah peta konsep ya terkait dengan bab ini tentang lembaga keuangan. Desainnya bebas sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Boleh ditulis tangan di buku, kemudian difoto ataupun dalam bentuk file ya. Jangan lupa untuk diupload sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu berikan di classroom. Itu saja dari Ibu, cukup sekian. Semoga anak-anak selalu sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan.